"Mundur kalian semua, kalau tidak, bocah ini akan mati di tanganku." Suara Dewi Lembayung terdengar dingin, meluncur bagai angin tajam dari lereng gunung. Ujung payung hitamnya yang runcing menempel di leher Jaka Wening, dan cahaya matanya berkilat seperti sembilu malam. 6 pendekar sakti yang semula telah siap menyerbu terpaksa menahan langkah. Mereka saling pandang, tapi tak seorang pun berani maju. Dalam diam, hawa tegang memenuhi lembah. Empu Ragendra menatapnya dengan mata berkilau tajam, namun tetap tenang. Ia maju selangkah, suaranya lembut, namun mengandung wibawa yang membuat jantung bergetar. "Dewi Lembayung," katanya, "lepaskan bocah itu. Ia tak bersalah. Jangan cemari tanganmu dengan darah yang suci." Dewi Lembayung menyeringai sinis. "Hah, enak benar kau bicara. Mundur, empu atau payungku akan meneguk darah bocah ini." Ia menekan sedikit payung itu hingga setetes darah merah menitik di kulit leher Jaka Wening yang pucat. Namun, Empu Rajendra tetap melangkah maju tanpa ragu. Setiap langkahnya tenang, seolah tak menginjak tanah. Tatapan matanya tak bergeming, walau Dewi Lembayung terus mundur dengan tatapan curiga. "Bocah itu bukan siapa-siapaku," ujar Empu Ragendra akhirnya. Suaranya kini bagai petir yang tertahan. "Kalau kau ingin membunuhnya, silakan. Tapi ketahuilah, demi langit dan bumi, aku akan menyeretmu ke hadapan Ki Tambak Sewu, dan tubuhmu akan jadi santapan harimau putih penjaga gerbang selatan." Sambil berkata demikian, Empu Ragendra menanggalkan jubah luarnya. Saat itu sinar mentari yang menembus celah awan memantul di lambang Raja Wali Emas di dada bajunya. 6 orang pendekar serentak menarik napas panjang. "Ya Tuhan, kau ternyata..." Empu Ragendra dari Bukit Pelangi, pendekar arwah timur. Suara mereka berturut-turut memenuhi udara. Dewi Lembayung tampak terguncang. Sekejap matanya yang tajam berubah menjadi kilatan kebencian. "Empu Ragendra, jadi kau yang mereka sebut pendekar dari angin timur. Hari ini kau akan menyesal menentangku." Tiba-tiba rambut hitam panjangnya menjulur ke depan bagai ular hidup, menyambar ke arah leher Empu Ragendra bersamaan dengan tebasan payung hitamnya yang berisi bilah rahasia. Serangan itu cepat dan mematikan. Angin yang mengikutinya saja mampu memotong ranting. Namun Empu Ragendra berdiri tenang. Ia tidak bergerak ketika rambut hitam itu membelit lehernya. Baru ketika bilah payung meluncur hendak menembus dadanya, tangannya terulur cepat. Hanya satu gerakan lembut dan suara tajam terdengar. Srek! Bilah payung itu tertahan di genggamannya, dan sekali kibas, rambut hitam yang membelit lehernya terpotong setengah. Ujung rambut itu berjatuhan bagai kilau hitam di udara. Dewi Lembayung menjerit nyaring. "Rambutku!" Namun jeritannya terhenti ketika telapak tangan Empu Ragendra menampar lembut punggungnya. Tenaga dalam dahsyat mengalir dari telapak tangannya. Bukan untuk melukai, tapi untuk memutus aliran tenaga. Seketika tubuh Dewi Lembayung terkulai, lumpuh tak berdaya, sementara Jaka Wening sudah berpindah ke dalam pelukan Empu Ragendra. Dengan bocah itu, di lengan kirinya, Empu Ragendra berbalik dan berdiri menghadapi 6 pendekar sakti yang sejak tadi menahan diri. Tatapannya tajam dan tegas. "Apakah di antara kalian masih ada yang ingin menyentuh bocah ini?" Katanya perlahan, namun suaranya menggema seperti gelegar guntur di dalam dada mereka. "Sekali lagi kalian mencoba, jangan harap aku akan menahan tangan." Resi Samodra menunduk dalam-dalam, lalu menjura, "Mohon ampun, Empu Ragendra. Kami tidak tahu siapa sebenarnya yang kami hadapi.
dosa kami besar. Maafkan kekhilafan kami, sahut Ki Siangkara. Ampun, Empu, tambah Empu seruling perak. Namun Dewi Lembayung, yang kini setengah duduk dengan rambut acak dan mata membara, masih bersuara parau. Empu Ragendra, ingatlah hari ini. Dewi Lembayung tidak akan membiarkan seorang lelaki yang berani mempermalukannya hidup tenang di bawah langit. Empu Ragendra menatapnya sekilas. Silakan. Kau tahu di mana aku berada? Di Bukit Pelangi, tempat angin tak pernah diam. Ia kemudian menoleh kepada para pendekar tua itu. Pergilah. Kalian sudah cukup mempermalukan diri. Lembah ini bukan gelanggang untuk keserakahan orang tua. Mereka semua menunduk, lalu melesat, pergi satu demi satu. Hanya bayangan langkah mereka yang tertinggal di antara kabut, hingga akhirnya sunyi kembali menyelimuti lembah. Empu Ragendra menatap Jaka Wening yang masih gemetar di pelukannya. Tenanglah anakku, bisiknya lembut. Angin hari ini memang keras, tapi tak ada badai yang abadi. Dari kejauhan, terdengar kembali tawa pelan Dewi Lembayung, tawa yang menggema seperti nyanyian arwah di antara kabut.